Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman sebelumnya yang udah subscribe. Makasih banyak. Sebelum saya mulai vlog ini, saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua, ternak-ternaknya juga sehat, nggak kekurangan satu apapun. Teman-teman, di video sebelumnya saya udah bahas tentang step yang pertama sama yang kedua, terus yang ketiga juga udah. Hari ini saya mau bahas step yang keempat tentang manajemen pakan. Nah, teman-teman, kalau kita memulai beternak udah pasti kita mikirin dong, maksudnya itu ternak kita itu nanti pakannya bagaimana. Pakannya itu kita supply dari mana, terus pakan apa yang kita mau kasih. Nah, kalau di saya sendiri teman-teman, di saya ini di Raja Kaya Farm ini pakainya pakan full kering. Jadi pakan full kering kita fermentasi selama 3 hari sampai seminggu baru kita kasih. Nggak ada kombinasi hijauan sama sekali. Jadi saya juga heran kadang ada orang bilang kambing itu kan kodratnya herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa kita kasih makanan yang aneh-aneh? Kenapa kita kasih makanan yang bukan sebagai kodratnya? Maksudnya gimana ya? Maksudnya kata-kata itu tuh agak rancu menurut saya. Maksud saya gini, pakan kering itu bukan berarti kita tuh mengubah kodrat kambing sebagai hewan herbivora. Sama aja, pakan kering itu sebenarnya ya tumbuh-tumbuhan juga, tapi yang sudah kering, yang sudah ibaratnya bisa kita simpan dalam waktu yang lama. Bukan berarti kita pakan kering kita fermentasi berarti kita mengubah kodrat kambing sebagai hewan herbivora, enggak, sama sekali enggak. Jadi pemahaman kayak gitu menurut saya salah kaprah. Karena pakan kering sendiri itu campurannya juga dari tumbuh-tumbuhan, cuman bentuknya udah kering aja. Ya memang ada tambahan kayak onggok singkong, ada yang dicampur sama ampas tahu, ada yang dikasih konsentrat, ada yang ditambahin sama dedek, ada yang dikasih polar. Itu kan sebagai tambahan, sebagai makanan penguat. Artinya nggak masalah, menurut saya mah nggak masalah, tetap aman-aman juga. Buktinya hampir 1 tahun saya pakai pakan kayak gitu, nggak masalah, nggak ada masalah sama kambing saya. Kambingnya juga gemuk-gemuk, juga sehat-sehat, juga daya tahan tubuhnya bagus. Jadi kita jangan sampai, maksudnya gini loh, kita tuh jangan sampai mau beternak terus mentang-mentang kita nggak punya bahan pakan, kita nggak punya lahan luas, kita nggak jadi beternak. Jangan sampai, karena teknologi itu udah memudahkan kita gitu. Tinggal kitanya tuh mau pakai apa enggak gitu. Mau kita tetap pakai cara konvensional atau kita menggabungkan teknologi. Teknologi itu kan diciptakan buat memudahkan manusia, bukan menyulitkan manusia. Ya pakai, kalau ada teknologi yang memudahkan kalian ya pakai aja, nggak masalah. Nah, kalau di Raja Kaya ini komposisinya sih nggak banyak sih komposisi pakan keringnya tuh. Kita cuma pakai konsentrat sama serat. Nah, seratnya itu kita dapat dari kangkung kering sama tebon kering. Terus kalau konsentratnya sendiri kebetulan kita masih pakai konsentrat pabrikan. Jadi ada salah satu konsentrat pabrikan yang kita pakai, yang sampai sekarang kita pakai, alhamdulillah cocok. Tapi juga sebagai tambahan aja, nggak full konsentrat. Jadi
Kalau misalnya teman-teman eh, mau beternak terus belum punya lahan pakan, belum punya bank pakan, ya nggak masalah, ternak-ternak aja. Karena saya yakin kok Indonesia itu kan negara tropis, negara dengan dua iklim. Jadi tumbuhan itu udah pasti ada. Kata lagu aja, tongkat aja jadi tanaman kok. Ngapain kita takut beternak gitu. Nah, kalau masalah harga, masalah harga pakannya itu beda cerita. Tapi bukan berarti bukan berarti kita ngasih pakan kering itu kita mengubah kodrat kodrat hewan herbivora, bukan. Tapi ada bahan yang kita beli, iya, tapi kan nggak semuanya beli. Jadi pinter-pinter kita aja nge-mix bahannya gitu loh. Kalau saya kan, kalau tebonnya itu kan saya nggak beli. Tebon tuh tempat saya tuh banyak banget, hampir 4 bulan sekali tempat saya tuh panen tebon. Jadi tebon yang dibiarin di sawah-sawah gitu, tebon kering itu saya ambilin, saya angkut, kemudian saya seleb atau saya cacah, terus saya masukin ke dalam ke dalam karung saya tali rapet, terus saya simpen rapi, jadi bisa untuk jangka lama. Jadi nggak semuanya saya beli ya. Kalau semuanya beli ya kalah secara beternak. Kalau semua pakan beli ya iya, ya mungkin masih untung, tapi mungkin nggak banyak. Jadi gini loh teman-teman, pakan itu jangan sampai gini, jangan sampai kita beternak juga mentang-mentang kita maksudnya menyayangi binatang itu, mentang-mentang kita menyukai binatang itu, pakannya itu kita usahakan misalnya yang terbaik, yang paling bagus, paling mahal supaya bisa gemuk, bisa sehat. Tapi teman-teman nggak ada hitungan, teman-teman nggak hitung pakannya itu per hari kosnya berapa. Nah, teman-teman tuh beternak mau hobi atau beternak buat bisnis? Kalau mau beternak buat hobi ya nggak masalah, teman-teman punya penghasilan di tempat lain yang misalnya gede. Kalau teman-teman misalnya beternak untuk bisnis, ya jangan sampai teman-teman mentang-mentang sayang sama hewan ternaknya, teman-teman nggak punya hitungan. Jadi beli polar yang paling mahal, terus beli bekatul, beli bahan ini semuanya beli. Ya menurut saya kacau sih kayak gitu. Maksudnya apa? Pakan itu jangan sampai budget pakan itu melebihi dari total keuntungan teman-teman. Menurut saya idealnya pakan itu masih dibilang masih dibilang masuk akal kalau nilai pakan itu per kilonya itu 2000 sampai 2500. Itu menurut saya masih teman-teman masih dapat untung lah. Tapi kalau teman-teman pakannya hitungannya secara otomatis, secara HPP ketemunya pakannya 3.500 per kilo atau 4.000, ya teman-teman gila aja. Satu hari satu kambing itu kan paling enggak yang bobotnya 20 kilo itu kan habisnya misalnya sekilo 3.500. Lah kalau bobotnya 30 kilo paling enggak kan dia juga nambah pakannya, misalnya 1,5 kilo. Berarti per hari itu satu kambing menghabiskan budget 4.000 sampai 5.000, satu bulan 150.000. Kalau penggemukannya 3 bulan berarti buat pakan aja itu 450.000 loh. Teman-teman mau dapat selisih dari mana? Jadi soal pakan itu teman-teman harus harus pikirin banget. Kalau bisa sih
diminimalisir. Kunci dalam beternak untung apa enggak tuh dipakan, karena pakan tuh tiap hari. Satu kambing teman-teman tuh harus kalkulasi sehari tuh ngabisin duit berapa. Kalau di tempat teman-teman misalnya banyak hijauan, banyak banyak apa namanya, banyak rumput segala macem, nggak apa-apa ngarit, malah enakan, malah gratis. Tapi ya nggak, jangan semuanya rumput juga. Kalau misalnya kambing 10, kambing 20 ya masih kuat sih. Kalau kambing 100 ya gempor ngarit, mau sampai mana tuh loh orang ngarit buat 100 kambing sehari, ya gempor lah. Maksudnya adalah saat di tempat teman-teman itu lagi panen tebon, panen misalnya panen jagung, panen gede, ya teman-teman sekaligus ngarit banyak, bisa misalnya 2 pickup atau berapa gitu. Eh, sampai sampai bisa disimpan lah. Kalau saya sih lebih suka ngambil tebon tuh dari sawah tuh ke tebon yang kering sih, karena secara apa namanya, bobotnya juga udah enteng. Terus juga sampai rumah tuh nggak usah jemur lagi, tinggal sampai rumah kita cacah pakai cuper, terus kita masukin dalam karung, kita simpen, kita tata rapi. Nanti ketika kita mau bikin apa namanya, bikin fermentasi, kita eh, mau taruh di dalam tong, mau kita racik lah ibaratnya, kita tuh bahan-bahannya udah siap semua. Lah, nanti sesi selanjutnya saya mau kasih tahu teman-teman apa cara fermentasi pakai bahan-bahan kering, yang maksudnya punya kandungan yang bagus tapi nilai HPP-nya tuh murah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir pakan fermentasi itu, meskipun bahannya beli, sebagian belilah, nggak beli semuanya, itu tetap jatuhnya murah. Nah, kalau pakan saya sih bentuknya kayak gini aja sih, kayak gini. Ini habis difermentasi 3 hari, langsung kita kasih ya, lahap-lahap semua, nggak ada di sini apa namanya, dari semua domba di sini nggak ada yang nggak doyan, semuanya lahap banget. Jadi pertumbuhannya juga cepet, dagingnya juga ngisi, tapi yang paling penting adalah harga pakannya itu ekonomis, terjangkau. Nah, untuk soal pemberian pakan, pemberian jam pakan, itu banyak teman-teman yang nanya, Mas, pakannya dikasih berapa kali sehari? Kalau menurut saya pakan itu terserah teman-teman ya mau kasih berapa hari, tapi kalau saya itu kasihnya 3 kali. Jadi jam 9 pagi, terus sama jam 3 sore, sama jam 8 malam. 3 kali itu lah. Kalau misalnya apa namanya, di sini kan kambing domba saya ini bobotnya udah semuanya udah mendekati 30 lah, bahkan ada yang udah 35, ada 38. Saya sekarang itu pakainya satu ekornya itu 1,5 kg, 1,5 kg sampai 2 kilo. Jadi paginya itu saya kasih berapa, 30%, sore 30%, malamnya 40%, jadi totalnya 100%. Jadi kalau misalnya apa namanya, jadi saya apa namanya, saya atur kayak gitu. Jadi satu kambingnya itu seharinya 1,5 kg sampai 2 kilo, dibagi 3, paginya 30%, sorenya 30%, malamnya 40%, kayak gitu terus. Nah, paling penting dalam pemberian makan kambing itu bukan tentang berapa kalinya, tapi jamnya tuh harus rutin, harus selalu sama. Kalau biasanya pagi jam 9, besoknya jam 9 terus, karena apa namanya, siklus rumen dia itu menandai waktunya makan jam 9 ya jam 9,
Jadi dia itu sistem rumahnya itu teratur. Jam 9 ya jam 9 waktunya makan, waktunya jam 3 makan, nanti jam 8 makan, terus habis makan itu mereka istirahat. Baru tuh mereka, kalau orang sini bilang gayem. Jadi itu aja soal makanan. Mungkin ada beberapa yang yang kelewatan ya teman-teman. Saya minta maaf kalau misalnya ada beberapa soal makanan, soal pakan ini yang nggak saya singgung. Teman-teman bisa nanya di kolom komentar. Nanti kalau misalnya saya pas buka pasti langsung saya balas. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih udah mau menonton sampai habis. Terima kasih banget yang udah nggak skip. Soalnya kalau di skip tuh mungkin ada informasi yang ketinggalan. Saya doain teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.